data analytics khususnya Python. Jadi em, besok hari besok hari Jumat kita akan belajar mengenai sorry, em, visualisasi data menggunakan Power BI dan ada namanya Looker Studio. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai em, Python. Jadi diharapkan minggu depan udah bisa beralih ke pasarku sebagai dosen pengampu data analytics setelah UTS. Sebentar saya share screen dulu. Oke. Suaranya nggak terdengar ya? Halo, halo. Ini Iya, ada. Bu. Pelan gitu suaranya. Iya, ya dan putus-putus. Aduh. Tes, tes, tes. Oke. Um, Masih, Bu. Bentar. Oke. Ngapain? Yang baik. Dan ini. Oke, sudah terlihat ya untuk slide-nya, teman-teman. Udah. Oke, nah jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Python. Jadi teman-teman kan kemarin udah apa namanya, udah mengerjakan tugas untuk Python, terus ada visualisasi data. Nah, pada pertemuan ini dan besok saya coba untuk memberikan apa ya materi terkait kedua hal tersebut sebelum nanti akhirnya seperti yang tadi Oleh sudah nu saya sampaikan di awal akan beralih ke pasal Bu untuk terakhir jaktek eh, kecil kalau materi materi Python yang lebih lanjut. Oke, selanjutnya jadi bahasa kita mulai dulu dengan sejarah dari bahasa pemrograman Python. Jadi kayaknya kurang afdol kalau tiap bahas bahasa pemrograman nggak nyebut siapa yang buat ya. Kan kalau di PHP kita di HTML, PHP kita juga nyebutin siapa yang buat. Nah, di Python ini kita coba bahas sedikit siapa yang buat. Jadi bahasa pemrograman Python itu dibuat oleh Pak Guido van Rossum. Jadi Pak Guido ini eh, dia suka banget sama acara. Kalau nggak salah namanya acara Monty Python, acara TV di luar gitu, dia favoritnya nonton itu terus. Nah, terus dia pas bikin bahasa pemrograman, di Pak Guido ini kemudian memberikan nama di bahasa pemrograman ciptaannya itu dengan apa ya, nama acara TV favoritnya Monty Python, yaitu Python-nya gitu. Bahasa pemrograman ini dirilis tahun 91. Nah, bahasa pemrograman Python ini selain ditujukan untuk data science, data analytics, terus AI, machine learning, dan lain sebagainya, eh, bahasa pemrograman Python juga bisa digunakan untuk web development kayak gitu.
Nah, terus ini yang poin kedua ada mathematics. Nah, ini erat kaitannya dengan machine learning. Jadi kalau teman-teman kemarin ketemu regresi, terus ada k-means, ada rumus-rumusnya. Nah, um, itu identik sama Python. Jadi jadi mathematics ini maksudnya adalah si machine learning, algoritma-algoritma machine learning. Nah, kemudian si bahasa pemrograman Python ini bisa apa aja selain tadi bisa digunakan untuk membuat website sama kayak PHP, yaitu server side scripting. Jadi karena server side scripting, Python ini juga bisa digunakan untuk mengakses isi servernya atau database-nya. Dia juga bisa diarahkan untuk melakukan proses create, read, update, delete juga sama kayak di PHP. Nah, selain itu, Python dapat digunakan untuk menangani data besar dan melakukan matematika yang kompleks. Jadi, eh, pada umumnya ketika kita mempelajari atau apa ya, dia melakukan machine learning kayak gitu, data-data yang kita gunakan kan biasanya dalam bentuk besar. Kalau teman-teman di luar sana yang uh, praktisi em, big data ya, kayak data engineer kayak gitu-gitu atau data science, dia itu biasanya diminta untuk mengolah data. Datanya itu bisa ribuan, ratusan ribu. Pokoknya dalam jumlah besar. Nah, dia itu diminta untuk mengolah data tersebut untuk kemudian didapatkan insight dari data tersebut atau dia melakukan penelitian untuk apa ya sentimen analisis. Nah, wilayah dari Twitter. Nah, Twitter kan jumlah baris datanya, jumlah datanya itu banyak. Nah, kemudian dia dengan algoritma machine learning-nya ingin mendapatkan insight sebenarnya dengan bahasan kata kunci. Misalkan pemilu, sentimen analisis yang didapatkan dari masyarakat itu apa, negatif atau positif. Kayak gitu. Nah, untuk melakukan hal itu identik menggunakan Python. Biasanya para data scientist menggunakan Python atau R untuk untuk melakukan pekerjaannya. Begitu. Kenapa harus Python? Jadi sebenarnya ini preferensi preferensi masing-masing orang aja ya. Tapi ketika kita dihadapkan dengan bahasa pemrograman Python, ya kenapa harus menggunakan Python itu karena dia bisa bekerja di berbagai macam platform di Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi. Kalau teman-teman rada asing dengan Raspberry Pi ini adalah apa ya? Ini adalah operating system. Jadi alatnya itu kecil kayak kayak apa ya? Kayak setengahnya dari ukuran layar HP. Nah, itu tuh dia sebenarnya OS tersendiri namanya Raspberry Pi. Nah, ketika kita menggunakan OS tersebut, bahasa yang digunakan itu adalah Python. Jadi, teman-teman kalau misalkan apa ya, ingin punya komputer dengan harga terjangkau banget sekitar 800.000 eh, udah bisa punya komputer kayak komputer PC gitu. Nah, itu teman-teman bisa coba deh pakai Raspberry ini. Raspberry ini harganya sekitar 800 ribuan. Nah, terus teman-teman cukup tinggal plug and play aja ke monitor karena apa ya processing unitnya ada di kotak yang tadi ukurannya setengah dari HP ini. Terus nanti teman-teman udah bisa namanya apa? Pakai itu kayak ada processing word processingnya, terus ada Excelnya. Tapi ya apa ya dengan bawaan si Raspberry Pi itu sendiri. Kalau kita kan pakainya Word, Excel, PowerPoint. Nah, si Raspberry Pi ini punya punya pengolahan data, pengolahan angka sendiri. Kayak gitu. Nah, terus kalau teman-teman misalkan mau ngoding di Raspberry Pi, nah itu tuh pakainya adalah bahasa Python kayak gitu. Jadi Python bisa dipakai di operating system manapun, sekalipun itu Raspberry.
Kemudian kalau teman-teman lihat sintaksnya Python itu mirip sama bahasa sehari-hari, bahasa Inggris. Sintaksnya sederhana, mudah dimengerti juga. Nah, teman-teman kalau lihat apa ya Java atau JavaScript itu kan sintaksnya rada berbeda gitu ya dari bahasa sehari-hari. Jadi kadang sulit untuk diingat kecuali emang dipakai sehari-hari. Jadi yang programmernya bisa hafal di luar kepala. Tapi kalau untuk belajar itu butuh ekstra kayak gitu. Beda halnya dengan Python yang bahasanya itu sederhana, sintaksnya itu sederhana. Terus yang poin ketiga ini sebenarnya nggak hanya di Python, di PHP, Java, dan bahasa pemrograman lain juga udah mendukung OOP, Object Oriented Programming. Jadi kalau misalkan kita ngoding, itu kan sintaks kita dibacanya dari atas ke bawah atau prosedural ya. Jadi teman-teman ngedeklarasiin variabel di awal, terus dipanggil di bawah, nanti bisa jalan gitu. Kalau OOP ini teman-teman itu misahin, misalkan bikin variabelnya itu di dalam sebuah blok-blok gitu. Jadi ada beberapa blok. Nah, terus teman-teman bisa kapan aja manggil blok-blok tersebut. eh, Nanti akan bisa jalan kayak gitu. Jadi nggak harus berurutan dari awal dari atas ke bawah kayak air terjun gitu, tapi bisa dipisah-pisahin jadi kayak blok-blok gitu. Nah, itu adalah OOP. Nah, si Python ini udah bisa mendukung Object Oriented Programming kayak gitu, sama seperti PHP. Oke, ini perbandingan sintaks atau perintah Python dengan bahasa pemrograman lain. Selain tadi apa ya, bahasanya mudah dibaca, mudah dimengerti, mirip kayak bahasa sehari-hari. Terus selain itu Python ketika kita ingin mengakhiri sebuah baris sintaks itu tuh cukup enter aja, nggak usah ada embel-embel titiknya atau titik komanya gitu. Kayak kalau di PHP kan kita tiap habis buat sintaks satu baris gitu, terus kita harus kalau mau udahan mengakhirinya itu dengan titik koma. Tapi kalau di Python ini cukup udah nggak usah ada embel-embel di belakangnya. Ketika teman-teman mulai baris baru, ya udah si interpreter bakal um, membaca itu sebagai oh yang baris tadi udahan, terus ini lagi ngoding baris baru kayak gitu. Jadi nggak perlu ada hal yang sebagai pengakhir dari sintaks. Terus Python ini sangat bergantung pada indentation. Itu menggunakan tab-tab kayak gitu. Eh, jadi apa ada baris di bawah yang menjorok ke dalam kayak tab gitu, kayak paragraf gitu. Nah, um, dengan adanya indentation kayak gitu, si Python menganggap indentation tersebut adalah satu blok codingan, satu blok program kayak gitu. Jadi kalau kayak si for kalau kayak perulangan, for if kayak gitu, nah itu kan setelah for baris selanjutnya itu akan menjorok ke dalam kayak gini nih, yang Python ini kan rada menjorok ke dalam, jadi ada kayak tab atau spasi sekali di sini. Nah, si Python akan menganggap si Python dirancang ini sebagai satu blok program dengan si atasnya ini. Tuh. Nah, itu dia sangat apa ya sangat memperhatikan indentation. Jadi kalau teman-teman tadi kan kita udah sama-sama tahu kalau sama-sama tahu kalau si Python nggak harus menggunakan pengakhir ya, tanda pengakhir ketika ingin ketika ingin memulai sintaks baru. Tapi cukup enter, itu udah si interpreter bakal membacanya sebagai oh ini baris codingan baru, ini yang tadi udah selesai. Nah, jadi kalau teman-teman nggak sengaja pencet tab aja di apa namanya di Visual Studio Code-nya teman-teman, nah
itu di apa ya bakal kebaca sebagai oh ini blok program ya, oh ini blok program ya. Padahal teman-teman nggak sengaja pencet tab atau spasi spasi sekali aja. Nah itu teman-teman bisa perhatikan lebih apa ya lebih teliti aja ketika mengoding menggunakan Python karena dia sangat memperhatikan indentation kayak gitu. Kemudian instalasi Python. Jadi teman-teman ketika teman-teman ingin menggunakan Python secara natif, maksudnya nggak pakai aplikasi bandelan. Kalau teman-teman tahu Anaconda, itu kan aplikasi bandelan ya, kayak bandel gitu. Jadi ketika teman-teman menginstal Anaconda, itu udah sekaligus menginstal Python-nya juga dan lain sebagainya yang harus diinstal ke laptop teman-teman. Itu kalau pakai software yang bundle. Tapi kalau misalkan enggak, teman-teman mau pakainya Python, terus nanti pakainya Visual Studio Code buat code editornya. Nah, teman-teman bisa nih instalasi Python dulu di laptopnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak mau menggunakan software bandelan, jadi mau satuan-satuan gitu di installnya, ya udah teman-teman bisa buka si ini, si siapa namanya? Di website resminya Python untuk mendownload installernya. Kemudian nanti akan tampil website eh, di website tersebut akan tampil versi Python yang terbaru. Terus ya udah di download aja kayak biasa teman-teman download kayak kemarin download Samplip itu. Terus kalau udah tekan 2 kali, terus ikutin aja instalasinya, proses instalasinya. Nah, nanti ketika ada kotak instalasi yang ada tulisan add python.exe to path, nah itu teman-teman beri centang ya di situ. Maksudnya apa sih? Kenapa harus dicentang? Jadi tadi kan teman-teman mau apa ya? Mau bikin source code Python. Terus nanti teman-teman kan nyimpan file Pythonnya itu dari manapun kan, di direktori manapun. Jadi dengan dicentangnya si add python.txt itu path, jadi nanti teman-teman bisa ngejalanin si Python ini dari manapun. Oke. Kemudian kalau udah selesai, teman-teman bisa buka command prompt. Kalau di Windows itu teman-teman uh, ketik aja di kolom search yang di desktop, biasanya di apa ya di taskbar bawah itu ketik aja CMD enter terus nanti bakal muncul kotak hitam kayak gini kotak command prompt terus nanti biasanya di awal-awal itu bakal muncul C users slash balik perangkat laptopnya teman-teman. Kalau di saya munculnya C users asar karena laptop saya kan asar. Nah, terus teman-teman naik satu tingkat keluar dari folder asar ini dengan cara cd slash kebalik. Nah, ini tuh fungsi, ini adalah sintaks command prompt untuk, ini sebagai informasi apa ya tambahan aja, ini tuh sintaks command prompt untuk naik satu tingkat keluar gitu. Kalau di um, kalau kemarin belajar Ahref yang naik keluar satu folder itu kan titik-titik slash gitu ya. Nah ini kayak gitu cd slash kebalik itu untuk keluar dari folder user terus jadi akan ada di folder users. Nah terus teman-teman ketik aja Python min version. Jadi untuk eh, melihat sebenarnya teman-teman udah menginstal di laptop teman-teman punyanya Python versi berapa. Harusnya sih sama kayak versi teman-teman download dari websitenya. Oke, tadi kan teman-teman kasusnya kalau ingin install Python karena ingin ngoding secara mandiri tanpa pakai software bundle bisa download installer Python-nya terus diinstal di laptopnya terus bisa mulai ya ngodingnya pakai Visual Studio Code. Nah, beda halnya dengan yang pakai software bundle kayak Anaconda eh, terus Google Colab kayak gitu. Sebenarnya kalau saya lebih prefer pakainya yang Anaconda karena nggak perlu
apa ya setting macam-macam. Tinggal download Anacondanya di sini biasanya. Hmm, di bentar, buka aja Google, terus ketik aja Anaconda, terus nanti akan muncul yang pertama ini. Nah, terus teman-teman download aja di sini. Nah, ketika teman-teman download Anaconda ini, udah otomatis Python-nya itu terinstall kayak gitu. Nah, di dalam Anaconda ini juga banyak yang bisa teman-teman dapetin. Ada apa ya? Ada em, saya buka aja. Ada tadi Visual Studio Code-nya tapi khusus Python namanya Spider. Terus ada Jupyter Notebook sama kayak si Google Colab si Jupyter Notebook ini. Terus ada banyak macamnya ada pokoknya teman-teman bisa lihat aja. Nah, itu tuh tinggal pakai. Jadi teman-teman nggak harus install satu persatu install Spider terus atau install apa lagi. Nah, itu benar-benar dibandel aja sama Anaconda. Tapi untuk ukuran dari Anaconda ini sendiri lumayan makan memori. Jadi em, kalau misalkan spesifikasi laptopnya teman-teman itu kurang, nah itu nanti bisa apa ya? Sedikit membuat laptop teman-teman itu jadi lambat jalannya kayak gitu. Terus sebentar ini lagi loading Anaconda. Nah, di Anaconda itu sendiri, ketika teman-teman mau apa namanya bikin codingan nih, mau pakai Jupyter Notebook, terus mau bikin codingan, misalkan menggunakan machine learning atau regresi atau computer vision kayak gitu ya. Nah, kalau untuk computer vision kan teman-teman harus uh, mengimport library CV ya, namanya CV. Nah, teman-teman harus apa ya menginstal library tersebut ke uh, environment kerjanya teman-teman dulu kayak gitu. Bentar, ini anakondanya kelihatan nih. Nah ini. Nah ini adalah tampilan anaconda. Eh, eh, eh. Nah, ini itu sekalinya teman-teman download itu banyak yang teman-teman bisa dapat. Ada VS Code-nya juga, ada Jupyter Notebook-nya. Nah, ini kayak si siapa namanya si Google Colab tapi dia versi offline. Kalau Google Colab itu Jupyter Notebook versi online. Terus ada R Studio kalau teman-teman mau ngoding sama si R, bahasa R. Terus ada Orange dan lain sebagainya. Ini banyak ya teman-teman tinggal launch aja dari dalam Anacondanya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi kalau teman-teman dipakai pakai Anaconda ya. Pakai Anaconda, iya benar pakai Anaconda. Itu tuh teman-teman kan kalau mau bikin project, misalkan mau bikin project magang, dia nih bakal magang bahasnya regresi, gitu ya. Regresi, pokoknya machine learning kayak gitu-gitu, computer vision kayak gitu-gitu. Nah, teman-teman buat dulu environmentnya. Jadi nanti teman-teman ketika bekerja, ya udah environment tersebut tuh khusus magang. Jadi library-library yang terinstall dalam environment tersebut ya memang library-library yang digunakan untuk project magang tersebut kayak gitu. Nah, teman-teman bisa create environment dulu di sini, create environment terus buat nama environmentnya apa misalkan magang, terus nanti bakal muncul di sini itu library-library. Kalau teman-teman lihat di sini itu ada library yang memang sudah terinstall kayak gitu. Library-library yang sudah terinstall di sini itu adalah library-library yang memang dipakai di project magang kayak gitu. Kalau misalkan sebenarnya ini ada banyak nih, ada all. Nah, tapi nggak semua terinstall kan, udah terinstall kan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nyarinya eh, open open CV ya, open CV.
Tuh, ini kan belum nih, ini adalah library untuk computer vision. Jadi teman-teman harus install terlebih dahulu, terus apply. Nah, kalau udah di-apply nanti dia akan terinstall. Nah, teman-teman udah bisa pakai library OpenCV-nya ini di codingan Python-nya teman-teman. Kayak gitu. Jadi untuk si Anaconda ini, si siapa namanya? Si Anaconda ini atau Jupyter Notebook dalam Anaconda ini library-library-nya itu teman-teman harus install terlebih dahulu. Jadi teman-teman tahunya mau ngapain ya library yang teman-teman mau lakukan itu harus diinstal dulu kayak gitu. Nggak otomatis diinstalkan oleh si Jupyter Notebook atau Anaconda-nya kayak gitu. Nah, sebenarnya dengan apa ya dengan menggunakan Google Colab masalah kayak saya harus install library ini dulu baru bisa digunakan. Ini kok error ya? Oh, library ini ternyata belum terinstall. Nah, hal-hal semacam harus menginstal library terlebih dahulu. Nah, itu tuh sebenarnya udah di cover tuh sama si Google Colab kayak gitu. Ini lama ya kita tinggalin aja ya Anaconda-nya. Bentar, saya stop share dulu. Kita balik ke PPT. PPT mana? Nih. Nah, jadi sebenarnya eh, masalah-masalah seperti tadi harus install library itu loadingnya lama lagi gitu kan. Nah kita kan pengennya cepet gitu. Nah itu sebenarnya udah diakomodir sama Google Colab. Jadi kalau teman-teman pakai Google Colab, sebenarnya teman-teman itu udah tinggal pakai semua library yang dimiliki Python. Jadi tadi OpenCV tuh teman-teman udah tinggal pakai karena Google Colab sudah menyediakan semua library tersebut tanpa perlu teman-teman install lagi. Jadi kenapa Google Colab? Kenapa harus pakai Google Colab? Oke. Jadi Google Colab itu sebenarnya merupakan singkatan. Jadi kepanjangan dari Google Colab itu adalah Google Collaboratory. Jadi sebuah perangkat yang berbasis cloud diaksesnya secara online harus menggunakan internet dan dia itu free. Teman-teman cukup apa ya sign in aja dengan akun Google teman-teman udah bisa pakai. Nah, sebenarnya Google Colab ini disediakan untuk teman-teman yang ingin melakukan penelitian, tapi perangkat atau gadget teman-teman itu terbatas. Bisa nih pakai Google Colab, karena Google Colab mengakomodir penelitian yang memerlukan spesifikasi perangkat yang tinggi. Contohnya kayak apa? Dulu itu pernah saya dan rekan-rekan itu ingin penelitian terkait apa ya deep learning kayak gitu kan deep learning pokoknya ada algoritma deep learning terus CNN namanya teman saya itu RNN. Nah di itu tuh ketika menggunakan algoritma tersebut itu layernya itu banyak sekali. Kita tuh ingin memproses gambar pakainya itu computer vision gitu kan computer vision. Nah terus ketika ingin memproses gambar perangkat yang dibutuhkan itu bukan lagi CPU, tapi yang dibutuhkan itu adalah GPU. GPU. Jadi GPU itu apa ya? eh, Spesifikasinya udah tinggi, udah bisa mengakomodir apa yang mau kita lakukan, tapi eh, kita itu terhambat dengan biaya untuk mengadakan si GPU ini. Nah, kemudian kita itu menggunakan si Google Colab ini. Karena si Google Colab ini udah menyediakan environment GPU juga gitu. Jadi kita apa ya nggak perlu nggak perlu nyari perangkat si perangkat GPU ini terus dibeli dan lain sebagainya. Kita cukup menggunakan si Google Colab ini karena Google Colab sudah mengakomodir si lingkungan GPU tadi yang kita butuhkan. Kayak gitu sih. Jadi memang si Google Colab ini dapat membantu penelitian-penelitian yang emang apa ya membutuhkan spesifikasi tinggi kayak gitu. Dia juga kalau buat belajar nih proses pembelajaran juga enak karena tadi kan misalkan nih teman-teman mau fokus dulu ke sintaks atau mau fokus ke sintaks atau pengenalan function-function dulu. Nah, kalau teman-teman udah diminta untuk install library ini itu kan kayak ada banyak fokusnya gitu.
lagi pengenalan sintaks, suruh install ini, suruh klik ini, suruh klik ini gitu. Nah, dengan Google Colab ini cukup pengenalan sintaks. Oh, sintaks untuk function untuk manggil regresi dot regression gitu. Nah, itu kan tinggal ketik aja dot regression, udah bisa ngakomodir regresi. Jadi membantu proses pembelajaran juga kayak gitu. Nah, terus tools ini dibuat dengan environment-nya Jupyter. Jadi Jupyter Notebook itu kan bentuknya sel-sel kayak gitu ya. Nah, si Google Colab ini bentuknya juga sama sel-sel gitu. Jadi Jupyter Notebook yang di-online kan kayak gitu, diaksesnya secara online kayak gitu. Kemudian Google Colab itu free access, jadi disediakan untuk tujuan penelitian, terus pengaksesannya itu juga gratis. Menggunakan akun Google teman-teman udah bisa akses Google Colab. Nah, apa ya? Terus good specification tadi di Google Colab ini udah punya spesifikasi GPU sekalipun, jadi udah aman untuk teman-teman kalau misalkan butuh buat penelitian A, B, C, D yang butuh spesifikasi besar, tinggi, itu udah coba dipakai Google Colab aja dulu eh, untuk penelitiannya gitu. Karena dia udah apa ya, environment yang disediakan oleh Google Colab ini udah apa ya, udah bagus, udah mumpuni kayak gitu. Kemudian ada zero configuration dan easy sharing. Jadi tadi kan cukup hanya tinggal login, terus tidak perlu install-install library kayak di Anaconda tadi. Terus tinggal ketik aja nanti library-nya akan akan muncul kayak gitu ya. Nah, itu sih si zero configuration dan easy sharing kayak gitu. Nah, ini sumbernya dari website ini, dekilab.id. Nah, kemudian di Google Colab itu kan sama kayak si Jupyter Notebook, bentuknya sel-sel gitu. Nah, ada dua jenis sel. Jadi ada sel yang yang diperuntukkan untuk code, ada sel yang diperuntukkan untuk teks. Jadi kalau teman-teman sebenarnya bisa bikin semacam ebook dari Google Colab atau dari Jupyter Notebook. Jadi kayak ebook gitu, misalkan tutorial pemrograman, terus teman-teman bisa nyampurin antara teks dan code-nya gitu, terus bisa nampilin hasil code-nya juga gitu. Bisa pakai dua jenis sel ini, sel teks dan sel code kayak gitu. Oke, eh, kita akan ke Google Colab. Tapi sebelum ke Google Colab, saya bakal eh, sampaikan secara singkat materi machine learning dan AI. Hmm, oh ini, ring ring. Jadi ini adalah sekilas mengenai AI dan machine learning. Jadi kalau teman-teman dengar di luar sana AI itu dipad apa ya, sering disamakan dengan machine learning. Machine learning, machine learning. Jadi sebenarnya um, machine learning itu merupakan bagian dari AI. Jadi ketika teman-teman mengucap AI itu udah termasuk machine learning di dalamnya. Kalau teman-teman lihat di diagram yang sebelah kiri ini, kan machine learning itu akan apa ya, subbagian dari si AI ya. Jadi kalau ada orang bilang AI itu sebenarnya adalah eh, dunianya, dunianya. Nah, terus di dunia kan AI itu misalkan rumah teman-teman. Nah, machine learning itu misalkan sofanya teman-teman gitu. Jadi kalau ada yang ngomong AI itu AI machine learning, nah itu AI itu mencakup semua ilmu, semua keilmuan, ada NLP, computer vision, terus apa ya, deep learning, terus algoritma-algoritma yang ada di data science, terus regresinya teman-teman kemarin. Nah, itu tuh udah sebenarnya udah itu tuh semua komponen dari AI. Jadi kalau ada yang nyebut AI itu tuh luas banget.
luas banget. Jadi teman-teman bisa aja minta dispesifikan lagi AI yang bagian mana gitu. AI yang mana gitu, yang NLP kah, yang computer vision kah gitu. Jadi AI itu enggak, machine learning itu bagian dari AI kayak gitu sih. Jadi nanti teman-teman kalau ketemu eh, orang-orang di luar sana yang bilang AI, mungkin bisa dispesifikkan lagi AI spesifiknya yang bagian mana nih? Apakah computer visionnya atau robotiknya atau NLP atau yang text miningnya atau apa gitu. Nah, machine learning ini merupakan bagian dari AI. Nah, machine learning itu sendiri punya beberapa apa ya? Dua yang paling sering dibahas, supervised sama unsupervised learning kayak gitu. Jadi metode-metode atau algoritma-algoritmanya machine learning itu bisa dibagi menjadi dua kategori, supervised dan unsupervised. Supervised itu apa? Jadi teman-teman ketika ingin apa ya, komputer apa mesinnya itu em, apa bisa bisa bantu teman-teman misalkan nih, teman-teman punya gambar jeruk. Nah, terus teman-teman pengen sistemnya teman-teman itu bisa ngenalin si jeruk ini nantinya kalau ada buah-buah lain yang ditunjukkan gitu. Nah, teman-teman ngajarin dulu sih mesin ini. Jadi, ini ada bulat-bulat warnanya oranye. Nah, teman-teman kasih label ini jeruk gitu. Nah, terus ada bulat warnanya merah. Terus teman-teman kasih tahu ini tuh apel gitu ke programnya teman-teman. Nah, terus ketika nanti di testing, kalau melihat bulat-bulat merah itu karena tadi udah diajarin, itu nanti si pemrogramannya teman-teman itu bakal munculin itu apel. Terus ada lagi yang kuning itu jeruk kayak gitu. Nah, itu supervised learning. Jadi mesinnya teman-teman diajarin terlebih dahulu sebelum di testing. Nah, si supervised learning ini ada beberapa algoritmanya yang dibagi lagi menjadi dua anak ya, klasifikasi dan regresi. Kalau klasifikasi ini uh, pengelompokan ya. Jadi objeknya teman-teman atau datanya teman-teman itu nanti dikelompokkan sesuai dengan karakter yang udah teman-teman ajarin. Kayak gitu. Misalkan ada 10 kelereng, terus teman-teman udah ngasih tahu eh, kelereng, bentuk kelereng susu tuh yang bentuknya warnanya putih, terus ada yang bening itu kelereng bening, misalkan namanya gitu saya juga nggak tahu. Nah, terus nanti eh, diklasifikasiin sama mesinnya. Oh, ini warnanya putih jadi kelereng susu. Ini kelereng bening kayak gitu. Itu classification. Em, Algoritma-algoritma klasifikasinya itu juga ada beberapa, ada naive Bayes, ada decision tree, ada neural network kayak gitu. Lalu ada juga SVM kayak gitu. Nah, kemudian ada regresi. Jadi kalau teman-teman mau tahu keterhubungan antar apa ya, antar data, antar kolom, antar variabel. Nah, itu teman biasanya pakai si regresi ini. Gitu. Nah, regresi ini itu bagian dari kelompok supervised learning kayak gitu. Oke, terus kemudian unsupervised. Unsupervised itu kebalikan dari supervised. Jadi unsupervised itu dia akan belajar mempelajari sendiri dataset sesuai dengan karakteristik yang ia dapatkan. Misalkan ada eh, sekelompok dataset apa ya, kayak misalkan kelereng lagi deh. Ada sekelompok kelereng, terus eh, si si mesinnya itu, si algoritmanya itu, dia bakal melihat seluruh dataset terlebih dahulu. Terus dia mempelajari, oh kok dataset yang ini atau kelereng yang ini bentuknya bulat, semua bentuknya bulat ya kelereng. Terus warnanya beda-beda, tapi ini ada yang putih, ada yang bening. Oh,
berarti ada dua ya, bening dan putih. Ya udah dibagi dulu. Nah, terus dia lanjut ke dataset berikutnya, ke lereng berikutnya. Ini bentuknya, iya sih, dilihat-lihat yang beda ini sama-sama bulat, tapi yang ngebedain cuman warnanya susu dan bening, putih dan bening. Oh, berarti memang ada dua kategori di dataset ini yang bisa diklasterin. Jadi ada dua klaster, eh, warna putih dan bening kayak gitu. Nah, terus kemudian nanti ketika teman-teman di dataset tersebut nanti oleh algoritma biasanya, eh, K-means itu bakal ngangkat nge, ngeclusterin datasetnya teman-teman. Oh, ini ke putih. Oh, dataset yang ini lebih cocok untuk masuk ke karakter yang klaster bening kayak gitu. Jadi unsupervised itu dia akan mempelajari secara mandiri, nggak perlu diajarin sama kita. Dia akan mempelajari secara mandiri si karakteristik datasetnya, kemudian dia akan membentuk klaster sesuai dengan karakteristik yang ia pelajari kayak gitu. Nah, kalau reinforcement learning ini, nah ini tuh kayak, si algoritmanya itu belajar sendiri dari temuan yang dia apa ya dia temukan. Jadi, eh, ada apa ya, misalkan algoritma policy gradient ini dia itu, eh, misalkan kalau teman-teman tahu robotik yang robot ditaruh di jalanan terus dia ngikutin ngikutin plaster warna hitam di belok-belok itu kayak di labirin gitu. Nah, itu ada juga yang menggunakan reinforcement learning untuk kegiatan robotik tersebut. Jadi nanti, eh, si si mobilnya ini dia itu kalau menemukan pola, misalkan dia nabrak dinding, terus nanti dia akan, apa ya, si algoritmanya itu di dalamnya itu dia akan mempelajari kalau ini tuh, error, terus kemudian dia akan belajar 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 lagi sehingga polanya itu akan ketemu sendiri. Jadi akan semakin baik ketika dia menabrak atau salah belok, akan semakin baik lagi, semakin baik lagi, semakin baik lagi, belajar lagi secara sendiri gitu, secara mandiri si algoritmanya. Misalkan salah satunya policy gradient ini, terus nanti dia akan, apa ya, bisa mengikuti si plaster item tadi jadi lebih baik lagi, jadi lebih presisi, jadi belok-beloknya nggak salah lagi. Itu reinforcement learning. Kayak gitu. Ini adalah pengertian dari masing-masingnya. Ini, tadi udah ya, model belajar dari data yang udah dikasih label. Jadi nanti kalau ada data testing bisa tahu, uh, outputnya itu apa sesuai dengan label yang udah dikasih. Misalkan klasifikasi email spam. Jadi, udah dikasih tahu, udah dilabelin email yang kayak email spam tuh kayak apa. Biasanya email-email yang, ngasih tahu hadiah atau apa ya, ya email-email berhadiah kayak gitu itu biasanya kan spam. Nah, kemudian nanti kalau ada email baru itu nanti dia bakal masuk ke kategori spam, biasanya masuk ke, eh, apa ya, bagian spam di email teman-teman kayak gitu. Cara ngelabelinnya misalkan dari kata-kata kuncinya selamat, tuh kalau ada selamat, nah itu biasanya masuk spam gitu. Atau, bisa juga kan kita dapat selamat dari LPDP atau apa gitu kan. Eh, Mungkin ada kata kunci lain yang emang diterapin sama Gmailnya Google untuk mengindikasi itu adalah email spam kayak gitu. Bisa jadi dari domainnya kalau aneh gitu, bukan .com atau .ac.id atau apa, itu bisa diindikasi jadi email spam kayak gitu. Terus ini yang unsupervised itu tidak menggunakan label dalam data. Jadi nanti si algoritmanya menemukan pola secara alami sesuai dengan karakteristik datasetnya. Nah, contohnya itu clustering data pelanggan berdasarkan perilaku pembelian mereka. Jadi, salah satu modelnya tadi misalkan pakainya K-means itu akan mengelompokkan pelanggan ke dalam kelompok berdasarkan, kesamaannya dalam pola pembelian, misalkan kayak gitu. Gitu, itu paling sih apa namanya, materi
yang bisa saya sampaikan secara singkat mengenai AI dan machine learning. Kayak gitu. Sebelum selanjutnya kita tadi ke Google Colab ya, ke Colab ini. Oh, wait, bentar. Kita bakal bahas Python tapi dari Google Colab. Jadi teman-teman buka aja di browsernya kan Google Colab, terus nanti yang hasil search pertama di atas itu ya itu yang teman-teman klik untuk Google Colab. Nah, terus nanti akan muncul pop-up Windows kayak gini, Open Notebook. Kalau teman-teman mau scratch dari awal, bukan ngambil dari data IPNB yang teman-teman punya, ya bisa klik aja new notebook yang di bawah kiri ini. Tapi kalau teman-teman punya file IPNB-nya, ya udah teman-teman bisa upload atau bisa milih dari Google Drive atau mungkin dari GitHub-nya teman-teman kalau ada. Nah, ini saya dari upload aja. Terus saya punya ini, Production Python. Hmm, Oke, jadi tadi kan ada dua sel ya, ada code, ada teks. Nah, nah, jadi ada dua jenis sel, ada code, ada teks. Jadi teman-teman tuh bisa buat kayak apa ya, buku e-book gitu di Google, pakai Google Colab. Misalkan teman-teman mau buat bab satu ya, bab satu cara Python. Teman-teman bisa klik aja teks di sini, add text cell, terus akan muncul tempat di mana teman-teman bisa ngetik. Terus misalkan teman-teman mau di bold, terus teman-teman mau menjadikan bab satu ini adalah heading satu. Kalau di Microsoft Word kan ada heading satu, dua, tiga, empat, lima, enam kayak gitu. Nah, terus teman-teman bisa klik aja di sini yang toggle heading. Nah, akan muncul tanda crash gini sekali. Nah, ini itu menunjukkan bahwa yang teman-teman tulis bab satu ini itu adalah heading satu kayak gitu. Nah, terus teman-teman pengen buat lagi eh, kayak sub heading gitu. Eh, Misalkan satu-satu sejarah awal. Terus teman-teman mau jadi sub heading kan, sub heading kayak berarti heading 2. Nah, teman-teman klik aja dua kali toggle headingnya bakal muncul tanda crash atau tanda pagarnya ini dua. Nah, itu merupakan udah sebab dari si bab satu. Coba kalau kita em, apa ya kita hide. Nah, terus nanti si sejarah awalnya itu yang satu-satu itu bakal ke hide. Terus kalau di collapse atau di expand baru muncul lagi sejarah awalnya kayak gitu. Nah, terus teman-teman bisa ya udah tulis aja misalkan code apa print hello gitu kan. Terus ya udah di run aja. Nanti bakal muncul hasil runningnya di bawahnya sini gitu. Jadi apa ya bisa buat kayak ebook buat belajar pemrograman Python gitu bisa sih. Jadi teman-teman cukup simpen aja nih file .ipnb-nya.
PNB tuh singkatan kepanjangannya tuh Interactive Python Notebook. Jadi nanti teman-teman simpan aja file PYNB-nya. Terus nanti teman-teman bisa buka di mana aja di Google Colab bisa, di Jupyter Notebook bisa. Jadi bisa di-share-share. Oh ini loh apa materi pembelajaran em, Python saya gitu. Bentuknya udah .png, jadi gampang tinggal di run-run gitu kan buat yang udah yang lagi belajar gitu. Jadi lebih mudah kayak gitu. Itu jadi kayak bentuk dua sel yang ada di Google Colab. Oke, selanjutnya ini kita lanjut ke bahasa pemrograman Python. Jadi kita berkenalan dulu uh, sama si Python. Oke, tadi ini udah ada di slide, kemudian instalasinya udah. Nah, kemudian kita uh, lanjut ke coding pertama dengan Python. Jadi untuk outputnya si Python itu kita menggunakan print dalam kurung. Kalau misalkan itu bentuknya adalah string, tipe data string, itu kasih kutip, kutip dua, kutip satu. Nah, kemudian nggak ada akhirannya di uh, untuk mengakhiri sintaks baris itu nggak ada apapun, jadi tinggal di run aja bisa muncul outputnya dari codingan teman-teman Hello World ini. Nah, kemudian komentar pada Python itu menggunakan tanda crash. Bisa juga tanda petik tiga. Oh, wait, wait. Bentar, bentar. Kayaknya bukan ya. Bentar. Oke, ini kita balik lagi ke sini. Jadi ada komentar kalau di Python itu pakainya crash untuk satu baris komentar. Kemudian ada juga bisa juga pakai ketik tiga. Ketik tiga itu kalau teman-teman ngasih komentar lebih dari satu baris. Jadi kayak paragraf mau dikomentarin gitu ya udah sebelum paragrafnya dikasih petik tiga, setelah paragrafnya dikasih petik tiga kayak gitu. Nah, terus tadi teman-teman kita juga udah sama-sama tahu kalau Python itu identik sama identasi. Jadi teman-teman typo sedikit aja kepencet spasi itu udah dianggap oh ini uh, sebuah blok program dari sintak atasnya ya gitu. Misalnya dia rada masuk nih ke dalam, rada ngejorok ke dalam gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak menunjukkan si baris sintaks tersebut adalah sebuah blok code program, ya udah teman-teman sejajarin aja. Jadi kayak sama-sama nih uh, rada mepet-mepet gitu kan ke kiri di sejajar gitu, kayak gitu. Nah, si Python ini tadi kan
kepencet spasi sekali itu apa ya, dianggap sebagai block code program. Nah, sebenarnya kalau kepencet spasinya lebih dari sekali juga itu bakal tetap kok keanggap sebagai block code program. Misalkan 2 kali kepencetnya, terus teman-teman pencet lagi nih, ketagihan mencet spasi kan, pencet lagi spasi 3 kali gitu. Nah itu berapapun spasi yang teman-teman pencet itu tetap keanggap sebagai block code program. Jadi oleh interpreternya Python dianggap sebagai, oh ini block code program yang ada masuk ke dalam ini kayak paragraf ini berarti block code program dari baris di atasnya ya, misalkan if ya, if terus ini kayak di sini if terus tapi spasinya tuh lebih nih, kayak dia kasihkan mencet spasi terus oh ini tapi tetap kok dianggap sebagai block code program, jadi ini ada block code dari si if kayak gitu. Nah terus em, kalau misalkan dia merupakan sebuah apa ya, sebuah block code tapi dia itu nggak dispasi, jadi sejajar gitu sama atasnya. Nah itu akan muncul error kayak gitu. Errornya bisa kayak gini, kayak gitu. Itu untuk identasi Python. Nah untuk variabel pada Python sebenarnya kurang lebih sama kayak si PHP kemarin. Jadi dia tuh nggak boleh diawali dengan angka. Tapi boleh ada angka di dalamnya, tapi nggak boleh diawali objek utamanya itu angka. Terus apa ya, kayak sensitif, jadi nama n kecil dengan n besar itu tuh udah merupakan 2 variabel yang berbeda, dianggap sebagai 2 variabel yang berbeda kayak gitu. Terus ketika menggunakan ketika membentuk sebuah variabel, mendeklarasikan sebuah variabel, lebih baik di apa ya, dibuat variabel yang sedeskriptif mungkin. Kalau mau ngegambarin panjang ya tulis aja panjang, atau kan nggak mau ngetik panjang-panjang ya udah PJG itu. Jangan asal kayak XY aja kayak. Terus kalau misalkan ini contohnya ada X sama dengan 5. Kalau misalkan kan tipe data ada integer, string, float, double. Kalau integer kan angka bulat, string itu teks, identiknya dengan petik 2 gini ya, atau petik 1. Nah, terus ada float double itu desimal atau pecahan. Nah, kalau di Python ketika mendeklarasikan sebuah variabel, kalau di PHP kan harus ada dolarnya ya di depan. Nah, si Python ini nggak perlu ada apa-apa, jadi cukup aja tulis nama variabelnya apa tanpa embel-embel dolar atau apapun, terus sama dengan value dari variabel tersebut itu apa. Misalkan X sama dengan 5, Y sama dengan string, stringnya apa, hello world, tebu, to, dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, kemudian ketika teman-teman ingin mengcasting sebuah variabel, jadi misalkan nih teman-teman punya variabel X, nilainya itu adalah 3. Nah, kemudian teman-teman ingin mengcasting variabel tersebut menjadi bentuk tipe data string. Nah, teman-teman bisa nge-convert, casting tuh convert. Jadi bisa nge-convert ke string dengan cara apa ya, melakukan ini. Misalkan kalau mau di-convert ke string, di casting ke string, itu pencet aja ketik aja str dalam kurung value-nya. Ini kan value-nya integer ya. Ya udah 3. Nah, nanti nilai dari variabel X ini akan berubah menjadi string kayak gini. Kemudian mau memastikan bahwa ini yang diinput adalah tipe datanya integer ya. Ya udah berarti int integer dalam kurung 3. Berarti dipastikan nilainya ya ini adalah integer tipe datanya yaitu 3. Kalau 3-nya mau dijadiin desimal ya udah di float kayak gitu. Terus nilainya nanti output jadi 3,0 kayak gitu. Nah, terus teman-teman juga bisa pengen tahu ini sebenarnya variabel ini tipe datanya apa sih? Itu tuh pakai function namanya type. Type terus dalam kurung, yang di dalam kurung ini itu adalah nama variabelnya X.
nanti bakal dikasih tahu, oh X ini integer, oh Y ini adalah string, kayak gitu. Itu pakai fungsi type. Nah, untuk string itu kan identik dengan menggunakan kutip ya. Nah, sama kayak di PHP, string itu bisa pakai kutip dua, kutip satu, kayak gitu. Nah, ini misalkan pakai kutip dua bisa jalan, pakai kutip satu tuh bisa tetap jalan. Outputnya itu adalah jambu-jambu juga, kayak gitu. Terus variabelnya itu tadi udah ya kayak sensitif, nama ketemu n kecil dan n besar itu dianggap sebagai dua variabel yang berbeda. Nah, kemudian penamaan variabel tadi kan yang nggak boleh itu adalah dimulai dengan angka, terus spasi, terus sama pakai minus ya. Minus yang dikiranya nanti mau dikurang gitu. Pengoperasian matematika kurang, jadi jangan pakai minus. Lebih baik kalau mau ada kayak spasi-spasinya gitu, kayak gaya spasinya, bisa teman-teman akalin pakai underscore, kayak gitu. Atau dibeda-bedain gede kecilnya, kayak camel case atau snake case. Kalau pakai underscore itu kan gaya snake case ya, gaya ular. Nah, kalau camel case itu kayak gini, nih, my var, ini nih, P-nya gede. Jadi yang yang menunjukkan bahwa itu tuh kata baru. Ya udah update pertama dari si kata baru itu digedein aja gitu. Jadi kan teman-teman bisa tahu oh ini kayak ngakalin spasi kayak gitu. Kayak gitu itu teknik camel case. Jadi jangan pakai spasi tapi akalin aja entah pakai underscore atau gaya camel case. Nah, tapi di ya sama juga sih sama si PHP eh, boleh diawali dengan underscore. Nah, itu masih valid sebagai variabel kayak gitu. Kemudian ketika teman-teman ingin apa ya, ingin mendeklarasikan beberapa variabel tapi hanya di satu baris, nah itu bisa. Jadi eh, teman-teman ingin mendeklarasikan tiga variabel sekaligus dalam satu baris. Jadi variabel X, Y, dan Z itu diberi value-nya jeruk pisang nanas itu bisa sekaligus. Caranya dipisahkan aja dengan koma di apa di nama variabelnya, baik juga di value juga pisahin aja dengan koma. Nah, nanti udah bisa kesimpan ke variabel tersebut ada X, Y, dan Z kayak gitu. Nah, terus satu value ke banyak variabel, satu nilai ke banyak variabel juga bisa. Jadi kalau tiga variabel ini nilainya sama-sama semangka, ya udah X sama dengan Y sama dengan Z. Jadi variabel X sama dengan variabel Y sama dengan variabel Z sama dengan semangka gitu. Jadi nilai dari ketiga variabel ini adalah semangka kayak gitu. Nah, terus ada global variabel. Um, Global variabel ini itu adalah um, variabel yang bisa diakses dari manapun dari seluruh fungsi. Jadi teman-teman misalkan punya variabel yang teman-teman taruh di luar bukan dalam fungsi manapun. Misalkan X sama dengan keren. Nah, terus teman-teman punya fungsi nih. Jadi kan pendeklarasian fungsi di Python itu kan diawali dengan huruf def, def, terus nama fungsinya apa, terus ada kurung gini, terus untuk masuk ke blok code programnya si fungsi nama fungsi ini titik dua terus enter. Nah, nanti dia akan menjorok satu spasi ke dalam otomatis. Nah, terus teman-teman bisa isi fungsi ini dengan apa gitu. Tapi untuk pendeklarasian fungsi di Python itu diawali dengan def kayak gini. Nah, em, variabel global ini itu kayak si X keren ini. Jadi dia ini bukan punya siapa-siapa, bukan punya fungsi manapun. Jadi dia tuh bebas. Nah, nanti ketika si fungsi my function ini mau manggil si variabel X ini di dalam fungsinya, di dalam rumahnya dia, itu tuh bisa tinggal panggil aja karena atau dia ini dideklarasikan di luar, bukan di dalam fungsi manapun dia tuh bukan punya siapa-siapa. Nah, terus kemudian ketika fungsi my function ini di print, ya nanti akan
ke apa ya, ke print Python memang keren kayak gitu. Itu definisi dari variabel global. Nah, kalau misalkan ada variabel yang dideklarasikan di dalam function, itu namanya variabel lokal. Jadi hanya function tersebut saja yang bisa mengakses si variabel itu. Misalkan ada y sama dengan hello. Nah, si y ini terus ada function baru lagi, def uh, fungsi baru mau akses si y ini nggak bisa. Karena kan si Y ini punyanya si function, variabel lokalnya si my function. Jadi nggak bisa dipanggil dari si fungsi baru ini. Kecuali si fungsi baru ini itu manggilnya variabel global sama kayak kasus yang dia misalnya pertama itu nggak apa-apa. Atau bisa juga si Y ini dipanggil di dalam fungsi lainnya selain fungsi dia berada. Jadi si Y ini kan punyanya si fungsi my function. Jadi biar dia bisa diakses di dalam fungsi-fungsi lain kayak di fungsi baru nih. Terus nanti ada nama lagi mau manggil si Y biar bisa dipanggil di beberapa fungsi gitu. Walaupun apa ya ini kan dia sifatnya variabel lokal ya. Kalau dia dideklarasikan sebagai global, jadi di depannya ya ini ada global kata-kata globalnya. Nah, itu baru dia berubah menjadi variabel lokal variabel global. Jadi ini kalau dia di dalam sebuah fungsi tapi dia dikasih embel-embel global di depannya, jadi global Y. Nah, itu dia udah berubah jadi variabel global dan bisa dipanggil dari fungsi manapun. Walaupun posisi dia masih di dalam fungsinya my function, dia masih punyanya si my function. Tapi karena udah dideklarasikan global kayak gini, dia bisa dipanggil dari fungsi manapun kayak gitu. Ini ada penjelasannya. Kalau di dalam function, ini berarti variabel lokal. Terus dengan kata kunci global itu bisa berubah menjadi global. Kayak gitu. Bisa dipanggil dari fungsi manapun. Nah, tadi teman-teman kalau perhatiin ada dua variabel global X sama dengan current dan global Y sama dengan hello. Nah, di my function ini, itu kan tadi Em, oh, misalkan gini ya, ini sama-sama X namanya. Terus si my function ini dia itu nge-print X yang akan terpanggil yang mana? Yang akan terpanggil itu adalah yang ada embel-embel globalnya. Jadi yang menang ini adalah yang global X. Jadi Python memang halo. Kayak gitu itu untuk variabel global. Untuk tipe data tadi sudah kita tahu. Kemudian konversi atau casting sudah tahu. Kemudian petik dua, petik satu sudah. Oke, ini adalah jadi kalau teman-teman tahu array itu adalah kumpulan data dalam satu variabel. Jadi misalkan ada variabel A, terus ada array 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Itu array itu sebenarnya string itu merupakan array juga sebenarnya. Jadi string itu adalah array. Terus sebenarnya kita bisa memanggil array menggunakan indeks kan. Jadi kalau array itu indeksnya mulai dari nol. Jadi kalau kita biasanya menghitung angka pertama itu 1, 2, 3. Kalau array itu 0, 1, 2 gitu. Jadi mulainya dari nol. Jadi hello world ini sebenarnya hanya itu adalah nol. Lanjut aja ke belakang em, sampai yang tanda seru ini itu adalah indeks ke-12. Kayak gitu. Nah, untuk pemanggilan karakter array itu bisa kayak gini, print A kurung siku, lalu indeks berapa yang mau dipanggil. Jadi mau manggil indeks ke 1, ya udah A, karena nama variabel array-nya itu A,
kemudian kurung siku satu. Ya udah nanti output yang keluar itu adalah kayak gitu. Nah, terus teman-teman pengen tahu juga Hello World ini sebenarnya berapa karakter gitu. Itu bisa pakai function len. Len terus masukin aja nama variabelnya. Nah, nanti si koma dan spasi yang di Hello World ini dan juga si tanda serunya itu bakal kehitung sebagai karakter gitu. Jadi ini totalnya itu ada 13. Kalau kita hitung sama-sama ini kan ada ya mulai dari 0 sampai 12. Berarti ada 13 kan. Berarti benar. um, apa namanya? Koma sama spasi itu kehitung sebagai satu karakter. Ya gitu. Kemudian udah. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke NumPy. Apakah ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada, saya lanjut dulu untuk mengejar waktu ke materi NumPy. Oke, jadi NumPy itu merupakan salah satu library yang dimiliki oleh Python yang identik sama itu loh, apa namanya? Identik dengan matematika. Jadi ketika teman-teman mau apa namanya? Mengolah data matematika tadi kayak machine learning, regresi, kayak gitu kan itu kan erat kaitannya dengan rumus matematika. Terus pasti uh, ada arraynya juga data-data kayak gitu. Nah itu teman-teman pakai library Python si NumPy ini. NumPy itu merupakan kependekan dari numerical Python. Jadi oke, NumPy adalah library Python yang digunakan untuk bekerja dengan array. Kenapa menggunakan NumPy? Kenapa nggak array biasa aja gitu. Jadi uh, apa ya, Python itu menyediakan sebuah array bentuknya list yang tadi kurung siku gitu. Tapi ketika array tersebut akan digunakan untuk pengolahan secara berkelanjutan. Jadi kayak source code pemrograman yang berkelanjutan, rumus. uh, Pengaksesan si array ini memakan waktu. Tapi dengan adanya NumPy yang merupakan library khusus matematika yang mengurusi array kayak gitu-gitu, nah NumPy ini dirancang untuk pengaksesan array nantinya uh, bisa lebih cepat kayak gitu. Jadi list yang array tadi, yang kayak kita lihat di Introduction to Python itu dengan diubah menggunakan library NumPy itu pengaksesan array tersebut bisa jadi lebih cepat kayak gitu. Jadi kenapa perlu menggunakan NumPy ketika ketika apa ya? Ketika melakukan pengaksesan numerik gitu, kayak gitu. Nah, terus instalasi NumPy ini nggak perlu karena kita ini kalian lakukan ketika kalian tadi kalau mau native Python di install satu-satu. Tadi kan kalian udah installer Python ya udah. Terus nah kalian pengen pakai NumPy atau tadi OpenCV. Nah, itu kalian harus install satu gitu. Tergantung apa library apa yang ingin kalian lakukan sesuai dengan tujuan pemrogramannya kalian. Nah, kalau pakai si Google Colab ini tuh nggak perlu. Jadi NumPy ini udah ada, udah terinstall, tinggal teman-teman pakai aja, tinggal panggil kayak gitu. Nah, cara manggilnya gimana? Import NumPy. Nah, NumPy ini biasanya disingkat jadi NP. Kalau Pandas itu jadi PD. Tujuannya buat enggak apa ya, buat efisien ketika menulis aja dan juga nanti enggak banyak-banyakin memori karena kan variabel itu penyimpanannya kan juga disimpan ke memori ya. Jadi kalau panjangnya karakter juga mempengaruhi juga kayak gitu. Nah, NumPy ini biasanya disingkat sebagai NP. Nggak mesti NP, bisa bisa apa NU gitu, NM gitu. Bisa juga terserah. Tapi biasanya udah dikenal luasnya dengan NP gitu.
Nah, ketika udah dialiasin sebagai NP, nanti teman-teman selanjutnya itu ya udah manggilnya pakai aliasnya, nama aliasnya NP, jangan balik nampai lagi kayak gitu. Nah, ini ada ya, ini kita punya array isinya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian di convert menjadi numpy array, arraynya numpy. Nah, biar apa? Biar lebih cepat aja buat pengaksesannya nanti si array ARR ini. Terus ya udah selesai kan. Nah, terus em, ini tadi kalau udah dijadiin numpy, kemudian kita print tipenya, tipe variabel ARR-nya ini bakal muncul numpy array. Jadi array-nya udah versinya numpy. Seperti itu, menggunakan function type ya. Sama. Kemudian hmm, dimensi dalam array. Jadi array itu ada scalar yang nol, nol dimensi, dia itu bukan, dia nggak berdimensi apapun, kayak satu angka bulat aja kayak 42, 13, 1. Itu namanya skalar nol dimensi. Terus ada juga yang satu dimensi. Satu dimensi ini kayak yang kurung siku 1, 2, 3, 4, 5. Kalau teman-teman apa ya perhatikan, iya, jadi kayak ada cuman satu kurung kurawal, kurung kurawal, kurung siku, dibuka dan ditutupnya cuman sekali. Nah, itu adalah array satu dimensi. Nah, kemudian array dua dimensi itu adalah array ya dua dimensi. Jadi ada apa ya? Ada em, kurung siku membuka, lalu di dalam kurung siku tadi, lalu di dalam kurung siku pembuka tadi akan berisi dua 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 pasang kurung siku gitu. Jadi ada kurung sikunya 1, 2, 3 dan kurung sikunya 4, 5, 6 gitu. Kalau teman-teman perhatiin ini kurung sikunya ada dua. Gampangnya untuk menentukan ini tuh dimensi berapa nih, kurung sikunya ada dua kan. Itu dimensi dua. Ini kurung sikunya satu. Itu dimensinya satu. Terus nanti ada yang dimensinya 5 kayak gini. Ini kan teman-teman lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 dimensi. 5 dimensi. Jadi teman-teman lihat aja ini tuh berapa dimensi. Nah ini lihat aja di sini. Oh, ini ada dua kurung siku. Oh ada dua dimensi kayak gitu. Nah dua dimensi ini itu ada kurung siku. Terus di dalamnya itu ada dua tadi ya dua pasang kurung siku juga miliknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitu. Nah terus teman-teman tadi selain melihat dari si kurung-kurungnya itu ada berapa kurung ya. Nah itu tuh teman-teman bisa juga eh, lihat ini tadi kan ini harusnya ini adalah array 3 dimensi karena ada tiga kurung. Ada tiga kurung siku kan 1, 2, 3. Nah, selain teman-teman menghitungnya secara manual, di di zoom in dulu berapa kurung siku dihitung gitu. Kalau misalkan teman-teman teliti belum pusing kan bisa ya ngitungnya 1, 2, 3 gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen sistemnya aja yang ngitungin itu tuh berapa dimensi, ya udah bisa pakai function namanya atau atribut namanya ndim, n dimension. Jadi menghitung jumlah dari dimensi array tersebut. Jadi yang A ini karena skalar atau nol dimensi, ini satu bilangan bulat 42, ya berarti dia itu array-nya nol, nol dimensi. Terus ini ada satu dimensi, 2 dan 3. Kayak gitu. Nah, terus array itu tadi udah kita lihat di yang sebelumnya yang bahas Hello World tadi, yang 0, 1, 2, 3 itu. Nah, array itu mulainya indeksnya dari nol, kayak gitu. Nah, untuk mengaksesnya itu sama, jadi nama variabelnya, terus indeks berapa yang mau diakses, kayak gitu. Nah, terus itu kan kita ngakses kalau satu dimensi, ya. Kalau ngakses dua dimensi gimana? Sama juga eh, nama panggil variabel array-nya, terus kurung siku. Nah, bedanya di sini ada dua elemen dipisahkan dengan koma gitu. Nah, jadi em, ini kan
variabel dua dimensi itu kan dibuka dengan kurung siku, lalu di dalamnya akan ada dua pasang kurung siku kan, punyanya 1, 2, 3 dan 6, 7, 8 sekarang gini 6, 7, 8. Nah, terus koma yang pertama ini nol itu adalah menunjukkan dari dua pasang ini yang mana yang mau dicari elemennya. Ini tuh yang 1, 2, 3, 4, 5 ini nol, yang 6, 7, 8, 9, 10 ini satu gitu. Jadi coba saya ulang kembali, ini variabel dua dimensi di dalam kurung siku ini terdapat dua kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian untuk pengaksesan array dua dimensi ini ada dua elemen dipisahkan dengan koma. Koma pertama itu untuk menentukan kelompok yang mana yang mau diakses. Array kan dari nol ya, berarti kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ini itu nol, 6, 7, 8-nya ini satu. Karena nol berarti yang ditujukan ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti 1, 2, 3, 4, 5 nih yang mau dicari, mau dipanggil. Nah, terus yang dipanggil tuh angka yang indeks ke berapa? Oh, yang ke satu. Ya udah, eh, 0, yang satu nih nol, 0, 1, 2, 3, 4. Berarti angka 2 yang dipanggil seharusnya ya. Berarti benar angka 2 yang dipanggil kayak gitu. Itu untuk pengaksesan si array dua dimensi. Itu coba lagi. Hmm. Ini ada array dua dimensi, kurung sikunya ada dua, terus di dalam kurung siku ketemu dua kelompok ya, kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, 7, 8, 9, 10. Nah, terus di sini koma pertamanya itu satu, berarti yang mau dipanggil kelompok yang mana? Berarti kelompok yang kanan kan, karena kan ini yang kelompok ke nol, kelompok ke satu, karena array kan mulai dari nol. Nah, berarti kelompok yang 6, 7, 8 nih yang mau dipanggil. Terus yang mau diambil tuh angka yang keberapa? Yang indeks keempat. Ini udah 0, 1, 2, 3, 4. Berarti outputnya itu adalah angka 10. Kayak gitu. Itu cara pemanggilan indeks dua dimensi. Nah, terus sebenarnya si array itu juga punya indeks negatif. Tadi kan dari tadi kita melihatnya indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Semua positif ya. Sebenarnya bisa juga angka negatif. Jadi em, tujuannya apa? Ketika kita mengakses ketika kita memiliki data, kita tuh nggak tahu data ini tuh ada berapa baris gitu. Panjangnya tuh ada berapa ini kan masih masih bisa kita lihat dengan gampang ya. Aduh, mana tadi? Nih, contohnya ini. Kita ini masih bisa melihat data ini dengan gampang kan. 1, 2, 3, 4, 5 cuma ada 5 angka. Kita tahu angka pertamanya satu, angka terakhirnya 5, panjangnya itu ada 5 angka. Nah, bagaimana kalau kita punya data yang kita tuh nggak tahu berapa panjangnya saking banyaknya data kan kalau kalian ngoding lewat Python kan yang bisa kalian paling bisa melihatnya 5 angka teratas atau 15 angka teratas dan angka terbawah ya bisa sih lihat 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 jumlah barisnya ada berapa tapi uh, asumsikan ada kasus di mana kita nggak tahu panjang datanya itu berapa, tapi kita tuh tahu mau ngambilnya itu data paling terakhir gitu kan. Misalkan kita nggak tahu datanya ada berapa, mungkin ada 10.001, tapi kita tahu saya tuh pengen ngambil data yang paling terakhir dari variabel ini gitu. Nah, teman-teman bisa pakai variabel negatif, pakai aja min 1. Jadi 6, 7, 8, 9, 10 ini selain dia itu bernilai array positifnya indeks positifnya itu kan 0, 1, 2, 3, 4. Dia kan kalau kita panggil pakai array positif kan indeksnya 4 ya. Tapi kalau kita pakai array negatif dia itu indeksnya satu. Jadi kalau kita mengetahui sebuah kelompok array ini nih misalkan ini aja deh. Terus kita mau pakai indeks negatif ya udah 10 ini indeksnya tuh min 1, 9 ini min 2, 8 ini min 3, seterusnya gitu. Jadi pokoknya elemen terakhir di array itu nilainya min 1, terus lagi-lagi min 2, min 3, makin ke kiri makin gede gitu. Pokoknya yang terakhir itu adalah min 1. Ya udah cukup aja panggil min 1.
udah selesai. Teman-teman bakal bisa ngambil elemen terakhir dari sebuah array. Kayak gitu. Itu untuk NumPy. Teman-teman bisa explore lagi secara mandiri melalui Jigs or Jigs ya. Ini Jigs or Jigs. Nah, ini teman-teman bisa lihat em, data apa ya, apa aja sih yang biasa digunakan eh, dengan NumPy gitu. Linknya saya share di chat untuk menghemat waktu. Nah, kemudian saya bakal beralih ke materi mengenai Pandas. Sebelum kita nanti beralih terakhir ke studi kasus ya contoh. Jadi Pandas itu sebenarnya merupakan singkatan lagi, singkatan dari panel data Panda. Nah, Panda ini digunakan untuk analisis data. Jadi masukin data ke codingan kita, mengimport itu kan pakai Pandas ya, PD, .read apa gitu, CSV atau Excel atau JSON dan lain sebagainya. Nah, digunakan untuk bekerja dengan kumpulan data, memiliki fungsi untuk menganalisis, membersihkan, menjelajahi data, dan memanipulasi data. Tadi kalau NumPy digunakan untuk matematika, numerical Python, kemudian kalau si Pandas ini punya tugas untuk menganalisis, membersihkan, menjelajahi si data, kemudian memanipulasi data. Nah, kemudian mengapa menggunakan Pandas? Pandas memungkinkan kita menganalisis data besar dan membuat kesimpulan berdasarkan teori statistik, kayak gitu. Nah, ini untuk instalasi Panda ketika kalian ingin menggunakan satu-satu. Kemudian cara mengimport Pandasnya, import Pandas. Sama kayak NumPy. Tadi NumPy itu disingkat NP. Nah, si Pandas ini bisa disingkat menjadi biasanya PD. Sebenarnya bisa juga PA gitu. PA terus PN, PS gitu. Terserah, tapi biasanya dikenal sebagai PD. Kayak gitu. Nah, Pak Nampai kalau PD ya udah ke bawahnya kalian manggilnya itu sebagai PD karena udah dialiasin kayak gitu. Nah, terus di sini ada series Panda. Jadi series Panda itu seperti kolom dan tabel. Ini adalah array satu dimensi yang menyimpan data dari jenis apapun. Jadi ketika teman-teman punya data kayak gini, ada cars, terus value-nya itu BMF, Volvo, Ford. Ini kan berarti apa ya, tipe mobil ya, merek mobil. Nah, terus teman-teman itu ingin, hmm, enggak deh, salah. Misalkan teman-teman tuh memiliki data penjualan hari, tanggal 24 Oktober, tanggal 25 Oktober, tanggal 26 Oktober. Nah, masing-masing tanggal itu ingin teman-teman jadikan sebagai label atau key. Nah, value-nya nanti akan menunjukkan jumlah berapa produk yang teman-teman jual di tanggal-tanggal tersebut. Misalkan di tanggal 24 itu menjual 78 produk, tanggal 25 itu 16 produk. Nah, em, nanti kan teman-teman berharapnya bisa mengakses sesuai dengan I-nya aja kan. Nah, apabila teman-teman memiliki data yang urgent seperti itu, yang ingin dipanggilnya itu berdasarkan apa ya, nama kolomnya, tadi ada labelnya, labelnya itu adalah tanggal. Nah, teman-teman bisa merubah data tersebut menjadi bentuk series. Jadi nanti akan ada apa ya? Nanti akan indeksnya itu mengikuti dengan jadi teman-teman bisa manggilnya tadi cukup 24 Oktober, 25 Oktober kayak gitu. Jadi indeksnya itu adalah si labelnya tadi. Tuh. Itu kapan kita menggunakan series ketika ada situasi seperti itu. Kayak gitu. Nah, terus hmm, umumnya array itu kan numerik ya 0, 1, 2, 3. Nah, kalau teman-teman pengen indeksnya itu beda dari yang lain gitu, nggak 0, 1, 2, teman-teman bisa pakai indeks ini. Indeks, terus namain indeksnya itu apa. Entah, entah itu X, Y, atau Z kayak gitu.
Terus ini yang tadi Dewan, ini kan datanya udah kayak data penting ya. Memang data penting ya. Day 1 ini 420, Day 2 380. Nah, data-data yang seperti ini nih, kalau bentuknya seperti ini yang apa ya, yang pas untuk dijadikan series gitu. Jadi panda series terus kaloris. Jadi nanti indeksnya itu nanti sesuai dengan si I-nya gitu. Kayak gitu. Nah, si pandas ini biasanya juga erat kaitannya dengan data frame. Jadi data frame itu adalah kumpulan data di Panda. Bentuknya itu tabel multidimensi, ada baris dan juga ada kolom. Gitu. Jadi teman-teman punya data kalori nih. Kalori ada 3 data, duration ada 3 data. Nah nanti ketika teman-teman ubah menjadi data frame itu akan menjadi kayak tabel gini. Oh, calories ada 3 baris, duration 3 baris, kayak gitu. Kemudian ini cara pemanggilan, pemanggilan kayak tadi array itu kan kalau array 1 dimensi, array 2 dimensi kita udah tahu cara manggilnya gimana. Nah kalau pemanggilan angka tapi udah dibentuk sebagai data frame bentuknya table itu bisa pakai log atau ilog. Nah di sini pakai log. Contohnya ini adalah data DF, ini nama data frame-nya. Jadi kita punya data isinya calories dan duration. Terus kita jadikan data frame, kita simpan ke dalam variabel DF. Nah, kemudian kita pengen manggil manggil eh, data tersebut itu bisa pakai log kayak gitu. DF log itu atau location kayak gitu. Nah, kemudian di sini dia ingin memanggil log location 0 dan 1. Jadi masing-masing colors dan duration dipanggil datanya itu adalah 0 dan 1. Berarti yang akan dikembalikan itu adalah 4, 20, 3, 80 karena kan ini 0, ini 1, ini 0, ini 1 karena mereka kan array ya. Nah, kemudian nanti hasilnya adalah kayak gini. Lalu yang terakhir 390 dan 45 ini nggak terpanggil karena kan dia nggak dipanggil dalam log kayak gitu. Oke, ini juga bisa kalian apa ya lihat kembali di Jigs or Jigs juga. Jadi ini tuh banyak ada Pandas, ada NumPy, ada ilmu data science, ada data analytics kayak gitu teman-teman bisa lihat aja di Jigs or Jigs ini. Masih satu link sama yang udah saya share di chat. Oke, terakhir sebelum ditutup saya bakal nunjukin ada studi kasus. Bentar. Oke, sebelum kita tutup, saya mau menunjukkan ada em, apa sih hal-hal yang biasanya kita lakukan ketika ingin menganalisis data. Umumnya itu kayak apa gitu. Nah, bentar. Hmm, Pertama yang teman-teman harus lakukan itu ya tentu mempelajari datanya terlebih dahulu. Data ini tuh ada apa? Misalkan kolom-kolomnya itu ada data curah hujan, terus ada data pertumbuhan atau data produksi. Oh, berarti teman-teman bisa nih. Langkah kedua setelah memahami datanya yaitu menentukan tujuannya. Oh, dengan data-data yang tersedia tuh kayak gini, berarti saya bisa melihat keterhubungan apakah curah hujan mempengaruhi
terhadap jumlah produksi kayak gitu. Berarti melihat keterhubungan antar dua variabel kayak gitu kan. Nah, udah tuh nanti kalau teman-teman udah tahu tujuannya apa ya udah tinggal disesuaikan algoritma-algoritma yang nanti bakal teman-teman gunakan gitu untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, pertama di sini saya bakal nunjukin rata-rata itu ngapain aja ketika data analitik kayak gitu. Pertama, kita kan hmm, masuk kalau kita pakai Google Colab ya udah kita masuk ke sini kan ke files terus kita upload data CSV-nya misalkan teman-teman download dari mana dari kaggle.com atau dapat dari orang dari rekan kerja atau gimana terus ya udah karena kita menggunakan Google Colab kita upload dulu si datanya itu ke files ini biar bisa kita consume gitu kan. Nah, terus udah diupload. Nah, terus ya udah teman-teman baca baca datanya. Kan nama datanya adalah ini. Ya udah teman-teman pd.read.csv kebetulan ini adalah ekstensinya itu CSV. Nah, kalau Excel ya udah read Excel, kalau JSON read JSON dan lain sebagainya. Nah, kemudian em, kita asumsikan kita tuh belum tahu datasetnya itu kolomnya apa aja, tapi teman-teman bisa buka terlebih dahulu di Excel. Misalkan teman-teman punya data CSV itu teman-teman pengen mempelajarinya terlebih dahulu di Excel. Ya udah, teman-teman kalau bentuknya CSV itu kan mepet-mepet ya. Mepet-mepet nggak kayak Excel kan dipisah-pisah menjadi kolom. Nah, teman-teman bisa melakukan ini. Misalkan di sini kita ibaratkan ini ada data CSV ya. Teman-teman bisa ke kolom data, terus ke text to column. Oke. Text to column. Oke, harus data. Ini aja. Nih, misalkan ada data ini, terus biasanya kan CSV itu akan ngumpul di satu kolom aja ya, A, terus nanti dipisahinnya sama koma, terus kolomnya kolom lagi, terus koma, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman cukup arahinnya ke kolom itu aja, biasanya kolom A, terus teman-teman ke next to column, terus delimited, next, terus koma, karena CSV koma separated value ya. Dipisahinnya dengan koma, ya udah kita pilihnya koma sebagai delimiter atau pemisahnya, terus kemudian general, terus finish. Jadi nanti data CSV-nya teman-teman bakal kepisah-pisah menjadi kolom kayak gini. Nah, teman-teman bisa ngelihat nih, oh data set saya itu ada kolomnya ini aja toh. Gitu. Terus, oh dilihat-lihat barisnya, oh banyak juga ya. Terus pusing, terus teman-teman tutup. Gitu, biasanya gitu. Nah, terus abis itu kalau Em, apa ya balik lagi ke collab bentar saya screennya diatur lagi dulu. Nah terus udah nih udah ngerti kan kayak kolomnya apa aja misalkan kalau teman-teman nggak mau ngebuka dari si Excel maunya dari Google Colab-nya langsung ya udah cara mempelajari dataset saya punya kolom apa aja sih itu dengan cara data titik columns atributnya dot columns ini jadi nanti bakal munculin oh dataset saya memiliki kolom-kolom ini aja kolom-kolom ini gitu. Nah terus teman-teman tadi kan kalau buka di Excel bisa melihat kayak semua datanya kan semua baris. Nah kemudian kalau misalkan di Python pengen melihat ngintip-ngintip gitu, mau lihat 5 baris teratas atau mau lihatlah isi data set saya itu kayak apa bentuknya. Nah, teman-teman bisa ngintip 5 data teratas menggunakan atribut .head dalam kurung. Nah, kalau misalkan mau lebih dari 5, 10 ya udah tulis aja 10 di dalam kurung itu nanti bakal tampil 10 baris teratas dari dataset yang teman-teman miliki. Terus biasanya itu setelah ngintip kita itu melihat info dari datasetnya. Jadi .info ini tuh akan menampilkan jumlah baris yang dataset teman-teman miliki. Jadi, oh ternyata dataset saya itu memiliki 224 baris. Oh iya, terus
ada beberapa kolom ya. Jadi tadi kan teman-teman dot kolom untuk melihat kolom apa aja. Sebenarnya kalau teman-teman menggunakan dot info itu kolom yang dimiliki sama datasetnya teman-teman juga bisa ditunjukin. Oh, ada kolom provinsi, tahun, produksi, dan lain sebagainya. Nah, tiap kolom itu akan dihitungin. Oh, eh, data di kolom provinsi ada 224. Terus dia ditunjukin juga ada yang nol nggak? Oh, nggak ada, non nol gitu. Oh, berarti aman gitu. Terus misalkan ini dua ini ada 223 ya misalkan. Ada yang kosong. Ini nanti ada yang nol gitu. Oh, berarti di curah hujan ada yang nol ya gitu. Berarti teman-teman nanti tahu nih, oh harus di cleansing dulu data curah hujannya kayak gitu. Nah, selanjutnya, kita biasanya mendescribe data tersebut. Jadi kita pengen tahu rata-ratanya, statistik deskriptifnya gimana gitu. Terus misalkan ini kan data tahun, datanya ada 224. Saya pengen tahu data tahun yang paling tinggi itu data tahun berapa ya? Oh, 2020 paling baru nih datanya. Oh, berarti data paling barunya 2020. Data paling lamanya 93. Oh, data kayak gitu. Nah, terus ini dibagi jadi beberapa kuartil. Ada 3 kuartil, 25, 50, 75. Nah, kemudian em, setelah melihat statistik deskriptifnya, biasanya yang dilihat itu adalah min max, terus ada min rata-ratanya, terus ada count-nya, kemudian oke, kita itu ingin melihat korelasi antar dua variabel. Jadi untuk melihat korelasi antar dua variabel itu yang bisa di-compare kan angka dan angka ya. Jadi kalau tipe datanya itu tadi ada yang teks. Nih teks tuh kayak yang ini nih objek. Objek ini kan teks provinsi kan teksnya itu nggak bisa di-compare dong. Itu berarti bisa di-drop aja atau dihapus. Sementara untuk si analisisnya. Kemudian tahun itu kan juga nggak bisa di-compare sebagai nilai ya berarti bisa di drop aja di drop dulu. Terus untuk melihat korelasinya kita bisa menggunakan ini heat map. Salah satunya ada apa ya visualisasi menggunakan SNS terus atributnya itu adalah heat map. Terus kita dapat melihat nih em, keterhubungan antar variabel makin mendekati satu itu keterhubungannya semakin kuat kayak gitu. Terus ini satu yang penting itu adalah membersihkan data. Jadi kalau tadi alhamdulillahnya di dataset ini tuh nggak ada data yang nol. Kalau misalkan teman-teman memiliki dataset nol, tadi setelah diinfo, terus oh ada yang nol nih dua atau tiga, datanya hilang gitu. Nah terus teman-teman harus apa? Teman-teman bersihkan saja. Cara bersihkannya gimana? Kan kita juga nggak tahu. Kayak itu misalkan kalau datanya ribuan ya, terus teman-teman malas sekali nyari mana sih baris yang kosong itu malas malas kan malas malas banget kayaknya gitu. Nah terus ya udah kita bisa akalin aja pakai simple imputer. Jadi pakai library dari sklearn, terus namanya itu simple imputer. Nah kita bisa pilih aja strateginya itu min. Biasanya pakainya min. Eh, maksudnya apa sih? Jadi kayak data yang kosong nih teman-teman kan ada tuh data yang nol di kolom tahun tadi ada yang nol. Nah terus misalkan teman-teman isi replace dengan angka satu yang nol tadi diisi dengan angka satu. Jadi otomatis nggak ada yang nol lagi kan terisi angka semua. Tapi kan jomplang banget kan dari kan tahun tuh nggak ada yang tahun satu gitu. Adanya kan tadi 1993 paling tinggi itu 2020. Ya masa diisi angka satu kan jomplang banget. Nah itu kan bisa bisa apa ya bisa membuat data kita terbacanya jadi salah kan. Nah dengan simple imputer ini nanti data yang hilang itu akan diisi sesuai dengan rata-rata dari kolom. Jadi kalau kolomnya tahun, ya udah em, akan dicari rata-ratanya. Misalkan rata-ratanya dari segini baris adalah 2006. Ya kan ya udah akan terisi jadi 2006. Jadi tahunnya seolah-olah tahun 2006 gitu. Jadi nggak akan terlalu menyimpang gitu kayak misalkan satu gitu. Dua gitu kan nggak ada tahun satu atau tahun dua gitu kan. Jadi simple imputer ini akan mengisi sesuai dengan kondisi data di kolom tersebut. Jadi misalkan luas panen ini rata-rata uh, ini kan angkanya. Kalau teman-teman tiba-tiba isi angkanya 4 gitu kan.
jomplang ya, malah jadi kayak datanya teman-teman tuh nggak valid gitu. Nah, ya udah dengan simple imputer rata-rata, nanti luas panen akan dirata-ratakan, kemudian akan diisi ke baris yang nol. Jadi kurang lebih ya diisinya akan seputaran angka kayak gini lah, 337561, nggak akan jomplang banget, masih masih satu temen lah, satu geng kayak gitu. Kemudian udah sih itu membangun model ke bawah ini udah ranahnya data science. Paling yang kalian perlu perhatikan itu aja, terutama yang cleansing data, gimana sih cara cleansing. Nah, caranya mending pakai simple imputer ini aja. Oke. Paling itu sih udah lewat dari jam perkuliahan, udah jam 10.01. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman sebelum saya tutup? Ada 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada ya teman. Oke, kalau misalkan belum ada yang ditanya, em, sekian materi mengenai Python serta eh, machine learning dan AI untuk pertemuan hari ini. Besok kita ketemu lagi di jam 3 secara online. Saya akan membawakan materi mengenai visualisasi data menggunakan Power BI dan nanti ada sekilas menggunakan Looker Studio. Kalian gitu aja. Untuk pertemuan hari ini, Data Analytics kelas B, saya izin tutup. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, terima kasih, Bu.